Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara siswa, kemarin kita sudah membahas tentang pendapatan nasional, komponen-komponen pendapatan nasional, pengertian pendapatan nasional. Sekarang yang akan saya terangkan tentang perhitungan komponen-komponen pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu komponen-komponennya terdiri dari GDP atau Gross Domestic Product, GNP Gross National Product, NNP Net National Product, NNI National Income, Personal Income, dan Disposable Income atau pendapatan siap dibelanjakan. Yang pertama GDP ya. GDP. Terus yang perhitungannya GNP sama dengan GDP plus minus N. N itu adalah net factor income. Net factor income itu bisa pendapatan dari luar negeri atau pembayaran ke luar negeri. Ini contoh, diketahui GDP suatu negara 150 miliar. Tenaga kerja asing di negara tersebut 5 miliar. Ditanya berapa GNP. Jadi GNP sama dengan plus minus ya. Yang di sini diketahui itu tenaga kerja asing di negara tersebut, berarti N-nya net factor income-nya adalah minus. Jadi 150 dikurang 5, jadi 145 miliar. Terus yang kedua NNP atau Net National Product. Rumusnya GNP dikurang replacement atau penyusutan barang modal. Contoh, diketahui GNP 500 miliar, replacement 500 miliar, tenaga kerja asing di negara tersebut 5 miliar, berapa NNP ya. Karena NNP sama dengan GNP dikurang replacement, tadi sudah diketahui GNP-nya itu sebesar 500 miliar, terus replacement-nya sebesar 50 ya. Kenapa tidak dimasukkan tenaga kerja asing di negara tersebut? Karena yang diketahui adalah GNP-nya bukan GDP-nya. Jadi langsung rumusnya NNP sama dengan GNP dikurang replacement. Jadi 500 dikurang 50, jadi 450 miliar. Selanjutnya NNI. NNI sama dengan NNP dikurang pajak tak langsung. Contoh, diketahui GDP suatu negara 450 miliar. TKI di negara lain 50 miliar, replacement-nya 100 miliar, dan pajak tak langsung 50 miliar. Jadi rumusnya NNI sama dengan NNP dikurang pajak tak langsung. Sedangkan di sini yang diketahui adalah GDP-nya. Yang pertama kita cari adalah GNP-nya dulu. Ya, GNP itu 450 ditambah, karena tadi kan plus minus N ya, karena ada TKI di negara lain jadi ditambah. Jadi 450 ditambah dengan 100 miliar ya, jadi 450 ditambah 150 itu sama dengan GNP. Sedangkan kita cari NNP-nya, berarti GNP dikurang dengan replacement. Replacementnya adalah 100.
Jadi itu NNP-nya. Sekarang NNI kan NNP dikurang pajak tak langsung. Jadi NNP itu 450 ditambah 50 dikurang 100. Itu jadi 400. Terus dikurang dengan pajak tak langsung. Pajak tak langsungnya adalah 50. Jadi 400 dikurang 50 sama dengan 350 miliar. Selanjutnya PI atau personal income. Personal income rumusnya net national income dikurang laba ditahan, kurang pajak perseroan, iuran jaminan, ditambah dengan transfer payment. Contoh, NNP suatu negara 120 miliar, pajak tak langsungnya 10 miliar, laba ditahan 5 miliar, pajak perseroan 6 miliar, transfer payment 10 miliar, pajak langsung 20 miliar. Berapa personal income? Jadi personal income-nya 120 dikurang 20 itu tadi rumusnya PI sama dengan NNI, sedangkan yang diketahui NNP. Jadi NNI sama dengan NNP dikurang pajak tak langsung. Ya, NNP dikurang pajak tak langsung itu sama dengan NNI. Terus sudah diketahui NNI-nya 120 dikurang 20 itu NNI. Terus dikurang laba ditahan, ya, laba ditahan dan pajak perseroan itu 5 ditambah 6 11, ya. 120 dikurang 20 itu adalah NNI-nya. NNI-nya jadi 100. NNI-nya 100 dikurang 11 laba ditahan dan pajak perseroan karena nggak ada iuran jaminannya, jadi 5 ditambah 6 11, jadi 100 dikurang 11 itu jadi 89 ditambah dengan transfer payment. Transfer paymentnya 10 jadi 99 miliar. Selanjutnya disposable income. Disposable income sama dengan personal income dikurang pajak langsung. Contoh, diketahui NNI sama dengan 200 miliar, transfer paymentnya 10 miliar, pajak penghasilan 25 miliar. Tanya berapa DI? DI adalah personal income dikurang pajak langsung atau pajak, contohnya adalah pajak penghasilan, ya. Di sini yang diketahui pajak penghasilan. Jadi di situ yang diketahui NNI, sedangkan DI adalah PI dikurang pajak penghasilan. Kita cari dulu personal income-nya. Yang di situ diketahuinya NNI-nya 200, ya. Dan transfer payment, tidak ada laba ditahan, tidak ada iuran jaminan sosial, ya. Itu makanya tidak dikurangi. Jadi langsung NNI-nya 200 ditambah dengan transfer payment, jadi 210 dikurang dengan pajak penghasilan 25 miliar, jadi 185 miliar. Selanjutnya, selain komponen pendapatan nasional, ini adalah perhitungan pendapatan nasional. Itu ada 3 metode. Metode produksi, itu ekstraktif, ya, agraria, industri, niaga, dan jasa. Ekstraktif itu adalah bahan-bahan tambang, ya, batu bara, minyak bumi, dan lain-lain. Itu ekstraktif. Agraria itu pertanian dan perikanan. Industri itu pengolahan, ya, barang mentah menjadi setengah jadi atau barang mentah menjadi barang jadi, itu adalah industri. Niaga adalah perdagangan dan jasa, ya. Tapi yang akan kita bahas ini metode
pendapatan dan metode pengeluaran ya. Pertama, metode pendapatan. Metode pendapatan ini kebalik ya. Pendapatan itu harusnya pendapatan itu terdiri dari rumusnya adalah W ditambah R ditambah I ditambah P. W-nya adalah upah, R-nya adalah sewa, I-nya adalah bunga, dan P adalah laba. Sedangkan metode pengeluaran adalah C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. C-nya adalah konsumsi masyarakat, I-nya adalah pengeluaran perusahaan, G-nya adalah pengeluaran pemerintah. Maaf, itu salah. X-nya adalah ekspor dan M adalah impor. Untuk lebih jelasnya, ini contohnya. Yang pertama, metode pendapatan. Di bawah ini adalah data yang diperlukan dalam perhitungan pendapatan nasional. Ya, upahnya 12 juta, labanya 9 juta, pengeluaran pemerintah 10 juta, pendapatan bunga 6 juta, pendapatan sewa 8 juta, pengeluaran perusahaan 36 juta, impor 5 juta, konsumsi rumah tangga 25 juta, maka besarnya pendapatan nasional berdasarkan metode pendapatan adalah jadi metode pendapatan itu rumusnya NI sama dengan atau national income sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. W itu adalah upah. Upahnya adalah 12 juta. R adalah rent atau sewa. Ya. Sewanya adalah sebesar 8 juta. Terus I adalah interest atau bunga. Ya. Bunganya sebesar 6 juta. Ya, sedangkan P adalah profit atau keuntungan. Keuntungannya adalah 9 juta. Jadi atau laba ya, labanya 9 juta. Jadi 12 juta ditambah 18 juta ditambah 6 juta ditambah 9 juta. Jadi jumlahnya 35 juta. Terus metode pengeluaran. Metode pengeluaran itu C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Contoh, data untuk perhitungan pendapatan nasional suatu negara adalah sebagai berikut: government expenditure, wages, society expenditure, interest, profit, export, rent, investment, dan import. Maka besarnya pendapatan nasional jika dihitung pendekatan pengeluaran adalah NI sama dengan C. C itu konsumsi masyarakat atau dalam bahasa Inggrisnya disebut society expenditure sebesar 2.100 miliar. Terus I adalah investment atau pengeluaran perusahaan sebesar 1.300 miliar. G adalah pengeluaran pemerintah atau disebut dengan government expenditure ditambah X dikurang M. X adalah ekspor dan M adalah import. Ekspornya 500 dan import 300. Jadi 2.000 C konsumsi masyarakat ya, society expenditure-nya 2.100 ditambah investment atau pengeluaran perusahaannya 1.300 ditambah government expenditure sebesar 1.200 ya, ditambah ekspor 500 dan dikurang impor 300. Jadi jumlahnya 4.800 miliar. Ini silakan kalian kerjakan 3 soal ini, nomor 1, 2, dan 3. Yang pertama yang ditanya adalah berapa personal income. Yang kedua masih sama, berapa
personal income-nya. Yang ketiga, berapa besar pendapatan nasional dengan metode pengeluaran. Itu saja.